teman-teman, selamat datang di podcast kami. Saya Jocelyn dan hari ini saya akan berbincang dengan Mario sebagai narasumber. Kita akan membahas bagaimana perusahaan nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menghadapi perubahan besar melalui strategi dan inovasi digital. Halo Jocelyn dan teman-teman, senang bisa berdiskusi hari ini, apalagi topiknya sangat relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Mario, sebelum masuk ke studi kasus, bisa jelaskan dulu secara singkat kerangka teori apa yang kamu gunakan dalam analisis ini? Boleh, analisis ini bertumpu pada tiga konsep utama. Pertama, dynamic capability theory, yaitu kemampuan perusahaan untuk beradaptasi, merespons krisis, dan mengkonfigurasi sumber daya. Yang kedua adalah business model innovation, bagaimana perusahaan menciptakan nilai baru. Dan yang ketiga, strategic agility, yaitu kecepatan pengambilan keputusan di tengah ketidakpastian dan disrupsi digital. Baik, berarti fokusnya bukan hanya kinerja keuangan, tapi juga kemampuan adaptasi jangka panjang ya. Iya, betul sekali. Em, Mari kita mulai dari perusahaan pertama. Mengapa kamu memilih PT Bank Rakyat Indonesia Tbk? Kalau dari saya sih, BRI adalah contoh menarik dari bank tradisional yang relatif sukses bertransformasi. Secara data ROA, BRI berada di kisaran 3% dan NPL-nya dijaga di bawah 3%, yang menunjukkan kinerja keuangan dan manajemen risiko yang solid. Lalu di mana letak Strategic Agility BRI? Terlihat jelas dari pembentukan holding ultramikro dan pengembangan aplikasi Brimo, yaitu BRI Mobile. BRI tidak hanya menyalurkan kredit tapi membangun ekosistem keuangan UMKM. Apa saja tantangan utamanya ke depan? Untuk tantangan utamanya adalah skalabilitas digital dan solusinya yang saya usulkan adalah AI-based credit scoring agar pembayaran UMKM bisa tumbuh tanpa meningkatkan risiko kredit. Selanjutnya, Telkom Indonesia. Banyak yang bilang Telkom terlalu besar dan lambat. Apakah itu terlihat dari analisismu? Menurutku sebagiannya benar. Secara finansial, Telkom masih mencatat laba dan margin stabil, tapi pertumbuhan revenue cenderung stagnan karena tekanan dari OTT seperti WhatsApp dan Netflix. Kalau strategi digital Telkom sudah cukup belum? Sudah ada langkah seperti data center, cloud, dan digital service. Tapi masalahnya ada di kecepatan eksekusi dan birokrasi internal. Apa solusi yang paling realistis yang dapat kamu berikan? Menurutku sih, spin-off unit digital agar lebih agile dan fokus ke B2B digital solution, bukan hanya menjual konektivitas. Baik, sekarang Unilever Indonesia. Padahal brandnya kuat tapi kinerjanya menurun. Kenapa itu kira-kira? Data menunjukkan laba bersih Unilever menurun dalam beberapa tahun terakhir. Masalahnya bukan brand, tapi kurang cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan digital behavior konsumen. Apakah pesaing lokal jadi ancaman utama? Menurutku sih benar brand lokal lebih lincah, cepat di e-commerce, dan dekat dengan konsumen. Kemudian, apa solusi strategisnya? Unilever perlu local based innovation, memperkuat direct to konsumen, dan memanfaatkan live commerce agar tidak bergantung pada distributor besar. Terakhir, Goto. Banyak yang menyebut Goto sebagai simbol disrupsi digital, tapi juga kontroversial. Bagaimana pandanganmu? Goto unggul dari sisi teknologi dan ekosistem, tapi secara keuangan masih mencatat kerugian meskipun burn rate-nya mulai menurun. Di mana letak masalah utamanya?
Fokus pada segmen paling profitable, optimalkan data analytics lintas platform, dan hentikan ekspansi yang tidak menghasilkan margin. Jika dibandingkan apa benang merah dari keempat perusahaan ini? Perusahaan yang berhasil bukan perusahaan yang paling besar, tapi yang paling agile. BRI unggul di ekosistem, Telkom kuat di infrastruktur, tapi lemah di agility-nya. Unilever kuat di brand, tapi tertinggal dalam digital. Dan Goto kuat di teknologi, tapi lemah di profitabilitas. Sebagai penutup, apa kesimpulan utama dari analisis ini? Strategic agility dan digital disruption bukan pilihan tapi keharusan. Perusahaan publik Indonesia harus berani mengubah model bisnis, bukan sekadar bertahan. Menarik sekali. Kalau menurut kalian perusahaan mana yang paling siap menghadapi masa depan? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe supaya diskusi ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Terima Thanks for kasih sudah watching. menonton. Bye. Bye.